Baik, pemirsa masih bersama dalam Bincang iNews. Kita berbincang-bincang mengenai sinergitas TNI Polri. Pak Arman, Nusa Tenggara Barat ini pernah dilanda gempa bumi 2018 lalu, tepatnya epicenternya di Lombok Utara. Dan kami juga melihat bagaimana sinergitas TNI Polri pada saat itu yang bersama membangun kembali Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Utara. Bagaimana Pak sinergitas TNI Polri mengenai kebencanaan saat terjadi bencana di suatu wilayah itu bentuknya seperti apa biasanya? Nah, baik. Terima kasih Mbak. Kalau berbicara bencana, kalau kami nggak salah, itu memang terpayung hukum sama Undang-Undang Nomor 24 ya, tahun 2007 tentang kebencanaan. Kemudian sinergis TNI Polri di sini, yang pertama ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pencegahan pada masa bencana dan pasca. Pra dan Ya, pada pra, masa pasca. Terjadinya bencana dan pasca. Dan pasca, oke. Kegiatan TNI Polri yaitu pada saat pra itu penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi itu penyamaan pandangan dalam bentuk bukan mandang saja, Mbak, tapi dalam bentuk latihan. Oke, memberikan edukasi tentang mitigasinya, begitu maksudnya. Ya, mitigasi, latihan, kemudian penentuan strong point. Strong point seperti apa? Strong point tempat-tempat yang rawan terjadinya bencana. Oke. Kemudian yang ketiga, melaksanakan langkah-langkah standar operation prosedur dalam kebencanaan. Dalam bentuk operasi penanggulangan bencana. Namanya bentuk operasi penanggulangan bencana atau orang sebutnya kontingensi dalam sifatnya kebencanaan. Setelah melaksanakan kegiatan penentuan strong point tempat bencana, kemudian melaksanakan kolaborasi sama Basarnas, Tagana, teman-teman yang ada di desa, atau di RT, BPBD, dan sebagainya. Sehingga pada saat terjadinya suatu bencana, ini tidak gopoh kitanya. Tidak saling tunggu-menunggu, tetapi bersama-sama bersinergis dan terpadu namanya. Dalam penanganan sudah bencana. ada SOP yang terencana. SOP, tadi dari pra, sudah SOP, latihan bersama. Otomatis kan kalau latihan bersama kita bisa terlatih. Jadi pada saat ada BMKG menyatakan sifatnya urgensi, siaga, kita udah bisa penyiapan peralatan dan sebagainya, sudah mendekatkan diri kepada tempat-tempat bencana dan eva. Kemudian dalam pelaksanaan kita sudah menentukan tempat-tempat yang kira-kira untuk melaksanakan kegiatan pengungsian. Ya, tempat yang jauh daripada tempat bencana, dengan sifatnya berapa kilometer. Ini kita kerjasama yang baik sampai dengan ada dinamakan trauma healing. Setelah pasca bencana kepada masyarakat. Ini dibangun sama TNI Polri, tujuannya untuk masyarakat bisa mengantisipasi bencana dari awal, dan bila terjadinya bencana, masyarakat tidak terdadak dan tidak kaget, dan apabila sudah terjadi bencana, maka trauma itu bisa hilang. Jadi pasca bencana yang dilakukan adalah trauma healing juga. Trauma healing. Baik, selain itu juga tentunya sinergitas TNI Polri ikut juga ya bagaimana mengembalikan pembangunan. Contohnya pada saat 2018 lalu, Pak Arman, mungkin Pak Arman belum di sini 2018 lalu ya. Oke, baik. Bakti sosial juga. Bakti sosial juga ya. Mendorong lajunya logistik. Iya, betul. Kepada masyarakat yang membutuhkan. Gitu. Karena pada saat terjadi bencana, biasanya memang yang pertama kali terlihat selain dari pihak BPBD dan lain sebagainya itu adalah TNI juga Polri, Pak Arman. Baik, selain kebencanaan di Nusa Tenggara Barat ini, Pak Arman melihat 1 bulan kinerja, hampir 1 bulan ya, apa yang dilihat menjadi permasalahan atau problem yang cukup ekstrim mungkin yang perlu difokuskan di Nusa Tenggara Barat, Pak Arman? Yang pertama beberapa kriminalitas ya. Kita sudah sempat press conference dan press release ya. Contohnya seperti misalnya pengungkapan kasus narkotika. Ya, dari Malaysia dikirim ke Indonesia dengan berbagai macam cara dan teknik. Di sini aparat keamanan TNI Polri sudah bekerja sama yang baik bersama dari Bea Cukai, imigrasi dan sebagainya ya, melihat daripada potensi tempat-tempat yang kira-kira rawan dijadikan sebagai tempat terjadinya suatu entah transaksi, entah pengiriman dalam jasa barang dan sebagainya. Ini harus tetap didukung oleh informasi masyarakat. Karena jumlah personilnya juga masih kurang. Terus yang kedua, yang pasti ini bersimultan mereka dalam melakukan
hubungannya dengan peredaran narkotika. Kita sangat-sangat bersinergi dengan masyarakat, meminta untuk informasi sehingga TNI Polri ini bisa mengetahui cepat di dalam hal hubungannya dengan peredaran narkotika untuk mencegah tunas-tunas bangsa menggunakan narkotika. Saya rasa kembali ke Babin Kaptibnas dan juga Babinsanya ya, yang akan terjun langsung ke masyarakat. Betul, ya. sangat betul. Baik, luar biasa. Kalau dari segi keamanan di Nusa Tenggara Barat, Pak Arman melihatnya seperti apa? Segi keamanan aman. Aman ya. Nusa Tenggara Barat. Hangat berarti ya. Kondisinya aman ya. Oke, baik. Masih dalam situasi. Apa yang menjadi fokus begitu ya terhadap masyarakat? Apa yang ingin disampaikan Pak Arman untuk masyarakat? Mungkin dari mendukung sinergitas TNI Polri atau seperti apa? Ada himbauan-himbauan yang ingin diberikan untuk masyarakat? Ya, himbauan dan harapan dari kami meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama TNI dan Polri saling dukung-mendukung di dalam hal hubungannya informasi untuk bisa mengantisipasi suatu tindak kriminal. Apabila ada hal-hal yang sifatnya informasi maupun ada terjadinya tindak pidana dan sebagainya, bisa menyampaikan kepada polisi maupun pihak TNI yang berada di ranah bawah sampai dengan ranah atas, terutama yang ranah bawah, Babin Kamtibmas dan Babinsa. Keluhan apa saja masyarakat bisa disampaikan. Semoga sinergis dan terpadu ini sangat baik, sehingga harapannya ke depan masyarakat dan TNI Polri bersatu di dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045. 2045 Indonesia Emas sudah Indonesia maju menuju Indonesia Emas berarti ya 2045. Luar biasa, semoga tercapai ya Pak Arman ya. Dan terima kasih Pak Arman sudah hadir di Bincang News kali ini. Sukses, semoga betah di Nusa Tenggara Barat tentunya ya. Oke, kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mbak. Baik pemirsa, tentunya sinergitas TNI dan Polri juga membutuhkan sinergitas kita sebagai masyarakat ya, agar menciptakan lingkungan yang aman, kemudian masyarakat yang sejahtera dan lain sebagainya. Saya Korea Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Bincang News kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.